Oke kak. Nah, apa masalah lagi? Udah berapa lama jadi janda? Astagfirullahaladzim. Yang keberapa nih? Yang keberapa? Enggak, maksudnya udah berapa lama masih aktif trading? Alhamdulillah masih. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Dari 2008 sih. Udah berapa nasabah yang MC? Jadi marketing sih tuh? Oh iya. Udah berapa yang MC? Oh ya nggak terhitung lah. Kalau yang MC kemarin. Ini udah Iya kan? Situ loss juga nasabah banyak. Mbak, alhamdulillah nih saya selama megang nasabah yang saya tradingkan gitu ya. Alhamdulillah loss memang sih. Trading itu kan high risk high return. Iya. Iya kan? Jadi gini, kalau misalnya skill itu berbanding lurus dengan risiko. Oke. Misalnya nih, aku nih nggak bisa nyetir. Berani nggak aku ajain ke Ramayana? Enggak kan? Enggak dong. Nah, kalau aku dari SMP udah pegang mobil, yuk ke Sumbar yuk, berani kan? Berani. Bahkan mungkin Mas Budi sama Mas Al tuh duduk aja di sebelah tiduran gitu kan. Nah, di situ. Jadi yang harus edukasi itu nasabahnya bagaimana supaya dia bisa trading sendiri. Oke, welcome back AgriFX Dollar. Jadi hari ini kita ditemani sama Kak Yuni ya, satu-satunya trader cewek di Pekanbaru. Oh, Kayaknya. iya, kayaknya. Tapi sebetulnya iya. Masa Karena di kolom komentar itu kan banyak sobat-sobat trader itu coba deh undang orang Pekanbaru, narasumber lah gitu kan, tamu. Jadi kemarin kita cari nggak ada yang mau, bukan sebetulnya bukan nggak mau, nggak ada yang bisa, nggak ada yang ngerti trading. Ini sekaligus kita ngundang oknum ya kan? Iya. Mantan oknum. Jadi jangan bilang gak ada yang mau. Kalian tuh nggak bayar, dia dulu tuh nggak mau. Bukan, dibayar pun nggak mau, nggak ada yang bisa trading. Oh gitu. Iya. Sama nih. Pekanbaru malah kemarin tuh ditantangin gini, kita trading cari profit. Jadi ada broker sebelah itu yang nantangin, ya, ayolah kita jago-jagoan cari lot katanya gitu. Jadi langsung di DM kan ke Deketin lagi Pak Bud. Deketin lagi, nggak dengar. Udah nggak apa-apa. Jelas nanti. Jelas loh. Udah. Nah, jadi inilah dia orangnya. Jadi silakan perkenalkan diri. Jadi beliau ini udah lama trading ya? Lama ya Kak ya? Alhamdulillah lah. Udah kenal lah. Hah? Udah kenal. Masa saya kan bukan terkenal. Kalau orang sebenarnya. Pekanbaru pasti kenal, soalnya sering ada di baliho di lampu merah. Iya. Ada Iya di, sih. Ada di mana-mana. Nah, apa megang sama itu? kayak Kak Minta sumbangan itu. Iya yang ini di mana rumahku gitu. Itu gara-gara kalah trading pernah kayak gitu. Ngampir. Oke Kak. Nah, apa masalah lagi? Udah berapa lama jadi janda? Astagfirullahaladzim. Yang keberapa nih? Yang keberapa? Enggak, maksudnya udah berapa lama masih aktif trading? Alhamdulillah masih. Sampai sekarang? Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Dari 2008 sih. 2008. Baru. Nah, itulah. Udah lahir. Belum lah. Dia kan 2008. Masih mandi parit ya kan? Masih mandi parit 2008. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Jauh kali ya. Udah lahir waktu itu ya? Belum ya? Oh masih pakai kolor-kolor hujan-hujanan tuh ya? Kelas 1 SD. Oh. Iya. Jadi trading di broker mana? Awalnya dulu di Magna Dana lah, pertama meniti karir tuh di Magna Dana. Broker lokal ya? Iya lokal, yang kantornya di Mutiara Merdeka. Setelah itu berganti dengan Millennium Finata Futures. Oh, satu apa juga sama Ya Millennium? masih satu payung. Ganti nama aja. Udah berapa nasabah yang MC? Jadi marketing sih tuh? Oh iya. Udah berapa yang MC? Oh ya nggak terhitung lah. Kalau yang MC kemarin. Ini udah gila. Pak Budi mantan Millennium juga kan? Hah? Pernah dulu. Waktu saya marketing, dia supir saya dulu. Oke. Iya, jadi kami ketemunya pas di mobil. Jadi waktu kau mau MC kan Dana itu, ini kami komplotan itu sebenarnya. Cincangnya. Cincang banget. Iya. Kayaknya kita salah ngundang orang. Ini kita sekaligus ngundang oknum. Iya. Tapi jangan di sini nanti. Kenapa gitu? Nanti disomasi kita nanti. Apalagi? Apa masalah? Masalah? Apa masalah? Ini mumpungnya udah jadi pengacara nih. Jadi keluar dari Millennium udah lama juga.
Oh, 2012 ya? Deketin lagi Kak. Oh iya, Ah, gini ya. iya. Nggak mau deket-deket kali, takut halu. Udah lama soalnya. Kecil kali soalnya kan. Nggak megang-megang mic. 2012 saya pindah ke Gatra Mega Berjangka. Gatra. Gatra itu di Premier kantornya. Sekarang masih berdiri. Pindah sih kayaknya. Money Mall ya, Money Mall namanya. Oke. Di Surabaya. Itu yang model-model kayak Best Profit Rivan nggak? Enggak, sama aja. Gatra tuh masih tetap MetaTrader. Sama. Masih tetap MetaTrader. MT4 juga. Di situ loss juga nasabah banyak. Enggak, alhamdulillah nih, saya selama megang nasabah yang saya tradingkan gitu ya. Alhamdulillah loss memang sih. Tapi udah ada balik modal dulu, udah BEP gitu kan, udah kembali Baru baru. lo cincang lo Oh, dah. iya Allah, kalau nggak kita makan dari mana bos? Aduh, gitu lah kira-kira ya kan? Jadi kan sekarang nih gini Kak, banyak orang yang skeptis dengan trading. Ya karena itu tadi image-nya udah buruk. Ya, oknum tadi sih gitu. Jadi dia ada yang nantangin cetak lot gitu kan. Nah, terus begitu kita tawarkan trading, mereka langsung aduh ini judi, ini nggak akan menang, nggak akan ini. Nah, padahal trading itu kan bisa profit bagi orang yang tahu ilmunya gitu. Jadi selama kakak trading lah gitu, ada profit nggak sih gitu? Oh, ada lah. Jadi yang awal-awal saya meniti karir marketing ya, itu kan kita memang harus banyak lot ya, biar banyak poinnya kalau kita itu komisi, kan. ya. Nah akhirnya ketika saya juga udah pelajarin, ini ternyata trading itu kan high risk high return. Iya. Iya. Iya kan. Jadi gini, kalau misalnya skill itu berbanding lurus dengan risiko. Oke. Misalnya nih, aku nih nggak bisa nyetir. Berani nggak aku ajain ke Ramayana? Enggak kan? Enggak dong. Nah, kalau aku dari SMP udah pegang mobil, yuk ke Sumbar yuk, berani kan? Berani. Bahkan mungkin Mas Budi sama Mas Al tuh duduk aja di sebelah tiduran gitu kan. Nah, di situ. Jadi yang harus di edukasi itu nasabahnya bagaimana supaya dia bisa trading sendiri, ya kan? Sehingga kita, kalau saya pribadi ya pada saat itu mikirnya, ya gimana profitnya nyamannya ke dia bisa trading, terus kita nyaman juga yang tiap tanggal 5 tuh terima komisi gitu kan. Oke, jadi intinya Di situ. buat teman-temannya intinya nasabah ini harus diajarkan Iya. pinter trading. Iya. Pinter trading. Ingat ya teman-teman. Jadi bukan Pinter pinter ya. trading. Nggak ada orang yang yang pinter Iya. trading. Intinya dia Bisa trading. bisa trading, Bisa menghasilkan profit. tahu resiko. Heeh. Nah, jadi saya punya nasabah yang kayak tengah malam itu saya udah ping-ping kan. Jadi saya berani itu manajemen uang nasabah itu saya top up sendiri pakai duit. Itu pernah. Oke. Jadi saya anggap ini nasabah ini ya duit kita gitu loh. Kenapa? Kita kan nasinya di sini. Itu prinsip saya pada saat itu. Jadi saya top up sendiri, terus besok paginya, Pak, tadi saya bla 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 segala macam, terus dia balikin lagi. Nah gitu tuh cara manajemennya, sehingga dia merasa, oh ya aku di cover ya ternyata sama kita bukan cuman marketing broker ya. Iya. Broker tuh kau tahu artinya kan, hancur kan. Nah, gitu. Iya. Jadi image seperti itu yang harus kita perbaikin gitu. Jadi ibaratnya jangan nasabah makan tulang, kita makan daging. Iya. Gitu ya. Sama kayak marketing simbiosis sebelah. mutualisme. Iya. Jadi kita dapat duitnya, dia dapat ilmunya. Jadi kalau dibilang saya sih berpikirnya bisnis apa sih yang cepat dapat uangnya selain trading? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu ilmu, nah knowledge-nya tidak dapat, bisnis yang paling penghancur itu ya trading. Trading, Sehingga iya. ketika saya kita telepon langsung, oh nggak bisa lah, uang saya udah habis nih. Oh ruko saya 3 pintu udah kejual. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mengedukasi klien kita. Klien itu tadi. Gitu. Jadi rasa cinta tadi gitu loh. Sehingga alhamdulillah ketika nasabah kita loss, makanya sebenarnya trading tuh nggak ada yang nggak loss ya. Walaupun menang pasti Iya. ujung-ujungnya pasti loss kan. Iya. Tapi ketika dia loss, dia nggak ngerasa kehilangan uangnya. Kenapa? Karena dia udah tahu, Udah tahu oh ya namanya resikonya. bisnis itu, ya resikonya begini gitu. Gitu. Jadi gini, kebanyakan teman-teman trading di luar itu marketing ini, oknum ini mereka tidak mengajarkan trading ke si nasabahnya. Iya. Cuma janji-janji manis profit. Hanya Nah. dijanjiin janji manis. Bu, sini profitnya 20%. Nggak bisa itu pembohongan Nah, publik namanya. itu. Gitu kan? Kebanyakan yang terjadi sekarang itu seperti itu. Jadi ketika kita ketemu dengan beberapa klien nih, nah mereka hanya, ya saya nggak tahu tradingnya seperti apa. Jadi saya hanya percaya ke si Kita. oknum itu tadi. Bahkan udah gitu. banyak juga yang mental block. Nggak Ya. mau tahu apa-apa lagi sama trading. Yap. Jadi kita kan susah untuk
masuk ke edukasinya lah. Iya. Karena marketingnya tadi lah. Kalau saya dulu nggak begitu sih. Misalnya dia tradingnya dia pegang duit nggak mau. Saya nggak bakal mau pegang uang bapak. Kenapa? Saya juga mau hidup tenang. Oke. Iya kan? Iya, pasti. Nggak apa-apa lah dapat 1 bulan 40 juta nggak apa-apa. Ya. Dapat 50 juta nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa kan? Yang penting nasabah tuh enjoy. Iya. Iya kan? Tapi 40 dari juta udah besar tuh. iya nggak apa-apa lah. 90 juta pun alhamdulillah kan itu komisi Iya. tiap bulan kan. Yang penting tadi dia nasabah tuh oh ya ini bisnis ya. Gitu. Terus Pak kita trading nih kan di-educate dulu ya. Iya. Misalnya seminggu, 2 minggu. Oh belum bisa nih Pak. Terus sebulan nggak apa-apa deh bapak pakai akun demo aja dulu gitu. Kita nggak apa-apa sih di 2 minggu itu kita nggak dapat komisi dulu kadar yang sini. Tapi begitu dia profit dia bisa trading, sendiri. Kadang-kadang saya pernah tuh dikasih udah 5% tuh saking senengnya gitu. Kan kita nggak ngerasa kayak kita makan tulang ya dia kan gitu Iya, ya. benar. Ada sharing profitnya lah. Nah itu tadi simbiosis mutualisme tadi. Kan dia terus dia Yun, saya mau nambah lagi nih gitu. Itu ada. Iya, gitu. ada yang jadi nasabah seperti itu. ketika saya punya nasabah, karena saya memang menganggap oh ini saya kerja di sini loh, nasi saya di sini itu bener-bener saya jaga gitu. Nggak apa-apa misalnya saya prospek itu kan orang yang 100 juta gitu. Saya nggak mau 100 juta. 1 miliar. Oke. Karena bisa menghasilkan profit kan? Tanggung gitu kan. Tujuin 1M. Iya, Nantinya. enggak lah. Kan 100 juta aja Pak ya, Bang. Ya, apalagi di kondisi sekarang Yang ini penting- kan. Iya. Udah banyak, udah jelek Nah, jadi juga. 100 juta ya udahlah Pak kalau nggak ada duit 50 juta tuh. Aduh nggak ada, ya 10 juta aja lah Pak. Yang penting goyang gitu kan. Bisa Daripada dulu masuk indah. 10 juta. Bisa, kan ada akun mininya juga gitu. Jadi ya kalau misalnya nggak dapat 30 juta ya 40 juta kan. Tapi nasabah aman kan? Tapi nasabah aman lah. Aman-amannya kita nggak dituntut itu aja. Nggak dilaporin. Karena nasabah Enggak, udah tahu maksudnya- resiko kan? Maksudnya akunnya. Enggak, ya aman-aman sedikit. Mana nih yang bener? aman lah. Kalau pas nggak trading aman. Yang penting kan kita di awal udah jelasin resikonya. Udah jelasin resikonya. Jadi kalau dia masuk ya, tapi alhamdulillah nasabah saya tuh semuanya yang main alhamdulillah yang trade, yang agreement itu yang nggak pernah saya ketemuin. Misalnya di Pekanbaru nggak ada yang orang Pekanbaru. Yang di Irak ada satu. Jadi Irak tuh belum pernah ketemu, cuman by phone. Agreement juga kita kirim via email gitu. Waktu itu pasti sama Pak Hendy ya, Pak Hendy waktu masih di Millennium. Itu luar biasa. Jadi dia trade abis, dia top up sendiri, ini gimana. Jadi saya bilang dengan dananya yang 30 juta, awalnya 3 juta nih, 10 juta awalnya, terus dia habis. Dia pasang 1 lot kan. Tuh 1 lot tuh Pak, ini dana Bapak kan 10 juta nih. Nggak bisa minus 1 lot. Gitu. Saya mau ini nasabah bertahan. Gitu kan. Dari 10 juta saya cut, ini kan minus 300. Saya cut sendiri, saya ganti duitnya 3 juta. Kalau Bapak main yang kayak gini lagi, mendingan duitnya Bapak tarik, Bapak kasih ke panti asuhan. Itu begitu tuh bunyinya. Akhirnya kepercayaan. Jadi bisnis ini sebenarnya trust. Ketika orang udah trust, dia nggak sayang ngasih uangnya. Intinya, ya namanya bisnis kita jelasin resikonya. Tapi jangan karena udah ada resiko terus kita ngabisin suka hati ya gitu. Akhirnya 10 juta habis nih, ditambah 30 juta. 30 juta, akhirnya jadi 300 juta. Nah, itu tuh sama dia. Dia akhirnya bisa top up sendiri, tuh main sendiri dan kita tenang gitu. Artinya- Tanggal 5 tuh tinggal, komisi dong Mas. Edukasi ke nasabah itu nggak perlu harus tatap muka kan? Iya. Online Jadi, juga bisa ada gitu. yang di Irak tuh 2 tuh, Pak Yuda. Gitu Pak Yuda sama satu lagi lupa saya sih. Udah lama ya. Waktu itu saya masih di Surabaya. Itu yang handle akun-akun nasabah-nasabah kakak, orang itu sendiri. Sendiri. Kakak nggak ada handle. Enggak. Karena memang kita edukasi. Edukasi di awal. Edukasi di awal. Jadi saya follow up tuh lama loh. Sebulan gitu. By phone. Begitu datang ketemu ke Pekanbaru tuh langsung saya kiriman. Alhamdulillahnya seperti itu. Marketing sekarang kan handle akun nasabah sendiri kak. Oh enggak, saya nggak berani. Ngejar komisi. Jadi saya nggak sempet gitu Ngejar kan. Nah, saya nggak sempet. Nggak bisa Pak, saya nggak bisa pegang. Karena saya pengennya tuh hidupnya tenang. Satu tidurnya nyenyak. Nanti kita lihat kan kalau misalnya pegang akun nasabah itu kan begadang. Nggak bisa tidur. Tapi kalau dia sudah tahu bisnis sama bisnis nih, dia sudah kalau ketika kita sudah mengatakan resikonya seperti ini loh, kalau Bapak nggak bisa, iya kan? Ketika dia masih mau main, berarti dia emang pebisnis, gitu, ya kan? Kita lah misalnya, enggak lah, aku kan maunya profit aja. Siapa Nggak yang mau nggak mau resiko. untungnya gitu kan? Siapa yang nggak mau untungnya kan? Jadi kakak ngarahin aja lah ya. Iya, edukasi dulu. Ini manajemen
resikonya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya duitnya segini ya ketahanan dananya seperti ini. Itu teori yang kita berikan. Tapi ketika trading sendiri juga nggak bisa pakai kayak gitu. Tapi ketika kita bicara sama orang lain itu menguntungkan buat orang lain. Kalau uang kita kan itu resiko kita dong gitu. Jadi intinya memang harus diedukasi dulu si klien ini. Harus lah. Iya. Jadi karena kebanyakan marketing sekarang ini tiba-tiba langsung udah Pak percaya sama saya aja deh. Iya. Apalagi ketemu klien yang saya sibuk dengan pekerjaan saya yang ini, yang itu, yang ini. Jadi ya udah Pak sama saya aja. Nah tiba-tiba habis. Klien nggak tahu apa-apa. Klien nggak tahu apa-apa, tiba-tiba habis. Nah Habis aja disitulah uangnya si gitu. klien ini mereka nggak terima kok bisa ya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya uang yang ratusan juta itu habis itu. Jadi alhamdulillah sih ada juga di rumah itu. Dia di Chevron. Jadi saya waktu itu edukasi di rumahnya 2 malam. Educate anaknya sama istrinya gitu. Pada saat itu kita klik kan akun dia tuh dapat lah profit $290. Terus besok paginya saya klik lagi dapat $190 itu modal 100 juta ya. Nah, terus saya pulang dia ngerasa ragu gitu kan. Udah sampai Duri telepon, gini mau ditarik. Ya udah nggak apa-apa, tarik aja Pak gitu. Kita nggak bisa maksain dong uang orang gitu. Iya, Kita uang percaya orang. bahwa ya kalau memang itu rezeki pasti ke kita kan gitu Iya, kan. benar. Akhirnya dia pikir kok ini orang nggak nahan duit aku ya gitu kan. Tidak seperti yang lain, kalau saya mah peduli amat gitu Iya, kan. iya. Toh duit- Yang penting duit kita dia, usaha. kan? Kita sudah buktikan effort kita, Pak ini bisnisnya begini loh. Ya kan. Ya makanya kalau misalnya trading itu nggak usah serakah lah. Ya kan. Ya, Misalnya kita pasti, punya ya. target $100. Sejuta ya kan. Bisnis mana ya modalnya misalnya 10 juta apa 100 juta dapatnya sejuta kan gitu. Iya. Satu hari. Tapi kalau serakah, jangan tanya Pak, ini seisi dunia Bapak punya masuk ke monitor tuh habis gitu. Jadi pas begitu saya di Duri telepon, saya ambil aja duit saya, udah ambil aja gitu. Kira pas sebagai nggak jadilah, kira dia trading sendiri habis sampai 300 juta top up. Udah lah Pak, kalau kayak gini caranya saya nggak mau handle akun Bapak. Kenapa itu sebenarnya beban? Karena saya sudah menjiwain pekerjaan ini, sudah cinta dengan ini gitu kan. Nah gitu sih. Gitulah kira-kira. Kira-kira pengalamannya kan. Jangan tadi ya. Berarti dari tahun 2008 Anda? Iya, 2008. Udah lama juga. Gini, itu kan waktu masih menghandle akun klien. Selesai dari situ, sampai sekarang masih handle akun nggak? Nggak. Saya tobatnya itu tobat dengan suha gitu ya. Jadi saya tobatnya itu nggak cari-cari klien lagi ya. Itu fokus waktu 2016. Fokus trading Saya kan- akun sendiri atau fokus? Oh, pokok aku habisin duit sendiri aja lah. Habisin. Jadi harta yang diambil dapat dari trading tadi, habisin aja trading semua. Habis. Saat rumah-rumah mobil kejual Pak. Laki hilang Pak, laki. Dapatnya di trading lakinya Pak, hilang di trading Hilang Pak. trading. Artinya dapat nasabah, profit, MC. Iya Pak. Kok bisa? Hah? Kok bisa gitu? Nanti saya surhat di sini enak. Aduh, jangan diperpanjang. Cuma di sini. Iya bahaya nanti saya tisu. Apa masalah? Sampai lagi udah MC. Udah lah. Jadi Ya, pemirsa ini nggak mau promosi ya sebetulnya. Ini bukan mau promosi sebetulnya gitu. Tapi itulah dari pengalaman itu tuh perjalanan sampai ke situ gitu. Jadi sekarang handle akun sendiri lah. Andil akun sendiri. Jadi Sampai sekarang nih. iya. Jadi 2018 itu kan saya di Surabaya, pada saat itu balik ke Pekanbaru. Itu 2018 saya buka usaha. Ya. Dari hasil itu tadi kan. Hasil apa? Ngemis-ngemis tadi dari uang-uang orang. Uang komisi tadi. Iya begitulah kira-kira kan. Jadi habis juga Pak. Pusing saya nih Pak. Ini mana yang salah ini ya gitu kan. Jadi pekerjaannya apa duit yang salah, tapi ya walau alam ya. Jadi akhirnya sudahlah, udah habis lah kan. Jadi saya mulai lagi sebenarnya tuh dari uang saya pinjam duit temen 500.000. Tuh alasannya apa coba? Untuk uang SPP anak. Alhamdulillah dikasih, jangan pinjem deh katanya kan. Karena kita baik kan. Dikasih. Lah duitnya pernah habis sama kita gitu. Kan itu. Ini dikasih lah, trading lah dari situ. Di situ lagi mulai lagi. Dari 500.000 tuh alhamdulillah berkembang lah 1 juta gitu kan. 2 juta gitu. Udah lah mulailah lagi kan. Trading lagi sendiri. Iya, trading lagi Jadi, sendiri. sampai sekarang masih trading. Alhamdulillah masih. Banyak pertanyaan dari teman-teman trading. Modal berapa sih biar kalau kemarin kita kan sempat bahas di video sebelumnya trading for living. Nah, jadi
Enggak, sekarang kakak kegiatannya apa sekarang nih? Sekarang ngasuh anak, Pak. Nah, suara. Tapi dia sambil Sama trading. cari suami. Enggak lah, cari suami enggak cari duit aja. Cari Mana tahu duit. dapat jodoh. Nggak mau kalau dapat suami tapi nggak ada duitnya sama. Udah Biar kita- pengalaman saya Pak, udah deh. Udah. Biar kita letakin nomornya kan. Nggak usah email aja email. Email. IG ada IG. Ada. Nggak usah nomor. Mau rekening aja kalau nomor. Tipenya yang kayak mana? Tipenya nggak apa-apa yang kaya, yang penting soleh ganteng dah. Oke. Kaya, soleh, ganteng. Ganteng, kalau ganteng pun nggak apa-apa, yang penting kaya soleh udah. Oh. Udah itu aja, nggak Kalau milih kok. ganteng pun nggak apa-apa, yang penting kaya soalnya. Iya, oh. Itu udah semua ya. Saya nggak milih-milih orangnya, atau yang penting soleh nggak apa-apa lah. Iya. Tapi kaya. Nah, penting kaya, nggak usah ganteng lah, yang penting royal sama saya gitu. Karena kalau punya uang pun nggak mau trading tuh apa ya kan? Iya. Percuma ganteng kalau nggak trading. Percuma kalau kan? nggak, percuma ganteng kalau nggak trading. Nggak usah, percuma kaya kalau nggak trading. Nah, itu Oke. ya. Gitu. Iya. Iya Jadi kan? sehari-hari dapat untuk kebutuhan sehari-hari Oh iya. dari trading. Enggak sih. Jadi ada beberapa gitu Usaha ada. yang diolah. Maksudnya karena saya pengalaman ini gitu kan, ada beberapa yang kayak dulu pengalaman di trading ini ya, Iya. perjalanan itu kan tadi sangkut ke hukum gitu ya. Bukan saya sih gitu. Orang-orang terdekat gitu kan. Nggak usah dibilang lah ya. Nggak usah dibilang suami lah ya. Nggak usah. Nanti payah kita disomasi. Jadi akhirnya saya belajar kuliah lagi. Kuliah lagi, ya alhamdulillah sekarang jadi pengacara. Ya dari situlah. Jadi perkara-perkara ya yang mau cerai ya cerailah. Kalau nggak mau cerai ya panggil saya. Ini kalau ada yang mau somasi ini perusahaannya trading, marketingnya kayak boleh nanti kasihkan nomor rekening. Oh, gitu Pak. Dengar dulu pernah ikut-ikut VGMC juga ya? Kak? Pernah tahun 2000. Jadi orang, maksudnya jadi oknum dalamnya tuh? Enggak lah oknum dalam, kita ini juga Atau jadi klien gitu? Suami sih, ex husband. Kalau saya tetap di trading dari dulu, cinta saya. Karena kalau prinsipnya bagi saya ya, karena saya udah ngerasain uangnya gampang ya di trading, saya nggak mau kerja yang lain gitu. Iya. Enak kan, tidur nggak harus keluar, Ya, ya kan, betul. nggak harus ngabisin bensin, nggak perlu nongki gitu kan. Paling senam jantung aja lah ya kan? Iya, senam jantung. Pas Tergantung pot- pernya pas kita mau yang potting. gimana kan. Tapi kalau udah pengalaman kayaknya nggak perlu senam jantung kali ya. Enggak lah, kita udah tahu kan ini mau kemana kan, Iya, habit tadi. resikonya udah tahu kan. Tadi pertama habit lah. Ketika kita dekat sama orang, kita kan udah tahu nih kebiasaan orang dekat nih. Istri aku nanti jam 1 nih dia biasanya nih nongkrong nih gitu kan. Udah jam 4, oh nih jemput anak nih gitu. Nah market gitu, semakin kita sering menghadapin dia, dekat sama dia, kita tahu nih habitnya. Oh lo kok udah bentuknya kayak gini Udah nih, mau kenal gini nih. karakteristiknya. Gitu Di sih. pera apa Kak? Saya sekarang di Nasdaq. Di Nasdaq. Oke. Iya. Anda berani? Nasdaq saya habis, saya di Nasdaq. Oh gila. Ngeri. Kirain di Mas, kan rata-rata kan di Mas ya kan? Enggak, kurang Mas menantang. kayaknya kalau Mas kayaknya udah Terlalu jinak. ini Saya kan udah gak kawan. Udah nggak level lagi di sini. Bukan nggak level Levelnya sih, lagi masih di- level kalau pas lagi duitnya cekak tuh di emas. Soalnya kan apa namanya bisa lah dengan kalau misalnya udah MC berapa gitu kan, main di emas balikin lagi bisa gitu. Kalau terpaksa kali baru main di emas. Kalau enggak sih enggak, alhamdulillah di Nasdaq. Di Nasdaq. Ngabisin duit aja di Nasdaq itu. Duit komisi tadi. Iya, bapaknya kali ngabisin payah gitu. Gak bisa habis dari dulu. Ya habis dulu, ada aja duitnya. Heran, padahal udah dihabisin kali nih. Allah ya Akbar, ntar. Jadi terakhir tahun berapa keluar dari jadi marketing juga? 2016. 2016. Kalau dulu memang keluar dari saya main belakang layar aja ya. Jadi kayak saya malas kan, orangnya kan malas diatur ya, nggak mau diatur gitu. Jadi Freelance aja deh. jadi ini saya kasih ini deh, yang penting di kantor, nggak mau lah. Kak bapak mau saya apa mau margin? Oh saya mau margin, ya udah bapak stay aja di kantor, nanti sampai kerepotan ya. Yuni udah ya, dia udah capek nih belum makan saya. Tuh kan saya mainnya di luar kan, ke kantor aja, ke kantor saya sama Pak Hendra waktu itu. Ya udah Pak, ini nanti mau datang kliennya tuh gantian tuh. Jadi Yuni tuh mainnya di luar gitu. Kita ngarahin nasabah aja buat diedukasi gitu. Jadi memang betul harus memang benar-benar dia bisa trading. Kalau nggak bisa nggak usah. Gak usah trading.
Alhamdulillah nyaman sih walaupun MC ya, walaupun loss nggak beban gitu loh, Iya. karena dia tahu Tahu ini bisnis. resikonya kan. Dan kita nggak pegang uang dia gitu. Saya nggak pernah pegang uang nasabah. Handle akun pun nggak pernah juga. Nggak. Jadi pantau aja. Pak, ini kenapa pasang begini, Pak? Ini kan harusnya begini, Pak, Iya. gitu kan. Ini beritanya mau di sini, Pak, gitu. Paling kalau misalnya udah lah bantuin lah, saya ribut nih, bla bla, oke lah, gitu. Gitu. Kalau nggak bisa, jadi saya gini, nggak usah buka akun dulu lah, nanti udah habis duitnya, gitu. Karena pada saat itu saya udah ngerasain, saya trade sendiri. Jadi kita ngerasa, nggak sayang kan habis duit itu, gitu. Iya. Walaupun duitnya banyak, habis-habis kan. Tapi kan sayang kan, bagusan kasih ke kita kan. Iya. Iya, kan. Transfer ke rekening pribadi. Enggak, ngasih makan janda itu kan banyak pahalanya. Nah, Iya. itu dia. Tapi kan sekarang, waktu itu kan belum kan? Iya sih. Coba mana tahu nanti bisa dihubungi lagi. Bisa. Nomor masih yang lama, Pak. masih yang lama. Masih ingat kan? Aduh, apa lagi? Apa lagi? Apa masalah lagi, Pak? Apa masalah? Enggak. Sampai sekarang masih trading. Masih. Bisnis yang lain tetap jalan. Yang lain enggak sih? Nggak jalan lagi. Sekarang udah fokus ke perkara aja. Ke perkara aja. Oke, fokus ke perkara. Kecil lah. Lumayan lah untuk beli-beli ini Iya, lah. ya beli mobil lah. Beli mobil lah. Berapa modalnya enggak? Modal saya trading. Modalnya sedikit sih, $100. Pada $100. Oke. Iya, mainnya main di ini aja. Karena kan udah habis duitnya. Kalau dulu iyalah kan, 100 juta ya kan. Iyalah. Sekarang $100 gitu. Kayaknya nggak ada tampang-tampang yang mau dikasih $100 gitu kayaknya nggak segitu kayaknya. $100 bang, iya betul bang. Nanti dia ambil pajak. Oke. $100 aja bilang. Iya. Nanti kita intip ya akunnya ya. Iya, lagi merah bang. Rapor di merah semua kan. Aduh. Iya. Apa lagi? Apa ada jadwal lagi? Enggak, selu Bentar aja lah. lagi ya. Antri. Ini belum selesai nih. Soalnya ada yang mau dibongkar lagi nih. Iya, bongkar aja nggak apa-apa. Nggak takut, saya udah jadi pengacara sekarang. Udah panding lesnya. Jangan tipu Jadi kalau saya. menurut pandangan kakak lah, kayak yang marketing yang baru sekarang nih, kakak kan ini udah marketing termasuk lama lah ini kan, udah bertahun-tahun lah. Udah ada dengkot ya kayaknya. Menurut pandangan kakak tuh kayak marketing contoh yang kayak di Solid Group belum pernah masuk juga ya? Belum. Saya nggak Belum pernah sempat masuk kan? itu. Pokoknya yang saya pernah tuh Millennium sama Gatra. Gatra ya. Gatra Habis Mega dari Market. Gatra? Udah. Udah nggak ada lagi. Millennium sih. Karena menurut saya tuh yang lebih fair. Oke. Ya walaupun semuanya ya begitu-begitu kan. Tahu sendiri kita ya. Ya. Tapi yang lebih fair itu yang nggak kelihatan apanya ya gitu ya. Itu ya cuman mereka Yang MetaTrader yang lah ya. yang percaya gitu. Yang lainnya meta- tipu-tipu semua kan? Nggak tahu lah. Iya. Kalau alam lah. Atau mau jadi marketing sini nggak? Nggak usah lah. Saya mau jadi investor aja. Ngapain marketing? Iya kan? Udah nggak mau Nggak main lagi. Nggak main, Kalau jadi marketing capek. nggak main. Iya. Nanti takut kita. Saya kan sekarang lagi galau kan. Nanti nggak Galau jadi kenapa kesini duitnya nanti. Udah mulai. Ke kantong. Bahaya, aduh. Potong atas langsung. Habis tuh bang, nggak usah lagi sini aja. Tapi ya, saya nggak pernah sih yang namanya kalau deket kita orang deket itu nggak pernah saya prospekin. Salah teman gitu kan. Keluarga juga nggak pernah. Nggak pernah. Karena kita tahu resikonya gitu. Iya. Ya kan? Sayang kan, kasihan gitu. Jadi benar-benar orang memang betul-benar diedukasi lah. Kayak nggak kenal gitu Orang yang gimana. nggak kenal sama sekali lah. Karena nanti kalau misalnya kita teman dekat, kita prospekin jadi ngerusak kan silaturahmi. Iya. Gitu. Iya. Karena kan di high risk high return ya. Iya gitu tadi. Tapi kalau tidak menutup kemungkinan kalau si teman ini memang dia paham resiko, paham bisnisnya, kenapa enggak gitu? Iya sih. Toh nggak kita tawarin juga si teman ini juga trading di tempat lain kan? Boleh. Kalau misalnya dia mau, ada sih teman saya kan dulu tuh sampai dikira gini, Yuni nih simpenan anggota dewan mana gitu ya. Diam aja di rumah. Padahal Duitnya terus banyak kita gitu. nongkrong gitu. Nongkrong tuh kan lagi trading kan. Iya. Pak, main apa Yun gitu. Iya. Inilah kerjaan aku gitu, trading gitu kan. Berapa tuh? $25, $250.000 kan, lumayan kan. Aduh, udah bayar kan gitu. Jangan kira susah lah ya kan.
Agak nyombong lah dikit. Iya, paling berapa lah makan kan? Bandre gitu kan. Iya. Oh rupanya trading, aku mau lah duit aku 10 juta nanti tradingin. Belajar dulu, ayo belajar. Gitu. Jadi, yuk nitipin duit kasih, oh enggak lah. Iya, Emangnya- karena kan gini, kita menjaga nih temen. Karena kebanyakan orang kan kalau temen nggak usah lah, nanti kita udah tahu resikonya nih. Kalau kita tawarin nanti jadi ribut nih, gara-gara duit jadi ribut. Apalagi soal Pertemanan kan nggak enak nih. Tapi kalau mereka nggak tahu profesi kita, jadi mereka ditawarin oleh perusahaan sebelah, perusahaan lain. Nah akhirnya begitu mereka habis, Ngadunya ke kita gitu ya. ngaruhnya ke kita gitu. Ada tuh pengalaman, jadi gini, kita udah berkawan lama nih. Dia udah tahu profesi kita trading nih. Win rate-nya kita udah jelasin. Oh kalau trading kayak gitu ya, kalau profit kayak gitu ya. Resikonya gimana sih? Resikonya kayak gitu. Oke. Nah, tapi kita nggak tawarin si temen di trading. Ayolah, kita nggak ada ucapan. Ayolah trading, nggak ada kayak gitu. Iya. Dia hanya bertanya. Oh ya udah gitu. Nah, tiba-tiba Main di sebelah. dia main di sebelah. Kena tipu. Kasihan ya lu gitu. Nah setelah itu dia ngadu, iya saya trading di sini, habis gimana tuh? Ah itulah. Iya. Terus kita kayak jadi tukang apa gitu, megang gelas retak tuh kan. Nah. Terus begitu kita pegang pecah tuh kita yang dituntut. Kita yang gitu. dituntut. Nah jadi Itu luar biasa jadi kalau tuh ada temennya. teman yang kayak gitu, jadi oh gitu aja sih. Iya, Oh iya. gitu. Jadi kemarin tuh ada teman yang kayak gitu. Oh ya udah, masih ada sisa dananya nggak gitu? Ada sih sedikit, udah withdraw aja lah gitu. Misalnya yang tradingin siapa? Orang itu katanya. Ya udahlah. Yang di situ siapa? Keponakan saya yang ngajak. Ya udahlah. Emang begitu. Ya udah. Ini aja. Nanti sisa duitnya berapa? 10 juta gitu kan. Iya. Dikunci dong gitu kan. Pas kita buka habis. Habis. Luar biasa kita memang ya. Kayak tukang apa gitu kan. Yang gelas retak dia pegang pecah gitu. Kita perusahaannya. Inisial itu kan. Iya. Apa? Best apa? The best lah pokoknya. The best pokoknya the best. Best profit. Iya. Kalau alam. Itu. Jadi karena sih nggak diedukasi. Alasan dia sih yang masuk karena yang nawarin itu saudara satu. Cuman dia nggak diedukasi. Itu nggak diedukasi. Jadi dia sempat mau withdraw. Cuman nggak boleh withdraw. Janganlah katanya gitu. Nanti kalau withdraw apa ya? Targetnya berkurang gitu ya. Kalau Iya. marketing ada target kan? Ada. Targetnya berkurang. Jadi nggak boleh withdraw ya udah. Profit nggak boleh di withdraw. Karena orang itu kan ada pakai jenjang karirnya takut. Iya. Jadi itulah yang namanya pembohongan publik itu tadi kan. Itu. Nah, Jadi akhirnya habis karena nggak boleh withdraw ya trading akhirnya habis itu. yang Begitu kasihan memang marketingnya udah dapat komisi dikit. Gitu ya. Tanggung iya. jawabnya gede. Tanggung jawabnya gede karena saudara kan. Iya. Itu. Jadi Itu komisinya untuk mengganti uang itulah. Nggak cukup. Nggak cukup. Iya. Komisinya berapa sih? Kecil. Iya kan? Makanya yang betul tuh kayak Brovatar kemarin. Kita sharing profit gitu. Profit dulu baru dibagi. Oh iya, Bro Fatar mana Bro Fatar? Hari ini libur dia. Libur dia. Mana Mana dia tadi? Bro Fatar? Lele Sombong dia. Beli peti Iya, lele. baru siap clear TP. Bukan. Nggak mau dia podcast. Tadi saya ada dengar withdraw cari rekening dia. Cari Iya. KTM. Iya. Withdraw kayaknya dia nih. Ganti uang nasabah. Soalnya tuh tiba-tiba udah kerut aja TP tapi kok mukanya kerut gitu ya. Ini uang nasabah mana yang habis nih? Itu kawannya. Aduh, tak rekam sampai ini. Bro Fatar main Nasdaq juga tuh, Kak. Oh ya Nasdaq ya? Nasdaq, Iya enak jago. sih main Nasdaq. Saya main Nasdaq tuh waktu hamil ya. Bergejolak dalam. Tapi dedek akhirnya. Bergejolak sampai ada sedikit- flag dia di luar. Ada sedikit jam sombongnya. Heeh. Iya. Posisi saya kok Hari ini kita hilang ganti- katanya gitu kan. Hari ini kita gantian ceritakan dia. Posisi saya kok hilang kata gitu. Ah nggak bener nih brokernya kata. Begitu diklik, oh udah TP pindah ke sebelah. Iya. Langsung nggak mau podcast. Withdraw kayaknya ke ATM deh. Nah Nasdaq ATM itu ya. dia memang sih gini-gini ya. Tapi kalau trading itu memang harus Tapi untuk pemula nggak disarankan. Enggak. Meninggal, Bang. Ay, asam lambung. Jadi ini Nggak. Kak, untuk pemula nih banyak teman-teman tradingnya pemula mereka tergoda dengan iming-iming dengan kan di medsos tuh banyak nih modal 100 juta bagaimana mengubah modal $100 menjadi $1.000 dalam waktu 100 juta.
enggak, $100 jadi 1.000. Jangan dibanyak besar-besarkan. $100 dari 10 juta. How to $100 jadi 100 juta. Menjadi 100 juta dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini kaum milenial itu kan, aduh, iya juga nih gitu kan, tertarik tapi mereka nggak ada mentor, mereka nggak diedukasi dengan baik dan benar. Akhirnya deposit dan platformnya itu bukan MetaTrader, Oh, iya, Java. e-trade ya. E-trade. Website masih. Website. Oh. Nah, jadi ikut-ikutan karena tergoda dengan modal 100 jadi $100 menjadi $1.000 menjadi 10.000. Oh, kalau itu nggak bisa lah, kalau yang e-trade tuh nggak bisa masuk $100. Nggak bisa. Jadi berapa dolar? Itu kan 100 juta minimal orang tuh. Iya. Nah, jadi bukan e-trade. Intinya gini aja lah, Bang. Kalau mau paus, ya umpannya Harus paus kan? harus tongkol gitu. Harus- Jangan harus maunya yang besar paus, juga. masa umpannya cacing? Nah, Nggak jadi bisa lah. Jadi ini modal cacing pengen dapat ikan paus Iya. gitu. Ya kalau mau dapat paus umpanin saya gitu. Ini gede nih. Iya dong. Tapi kan profit bagi dua. Ya kan nanti dalam paus saya kan bacakan doa Nabi itu kan. Biar saya berenang-berenang. Profit bagi dua ya gitu kan. Gitu ya, nggak mungkin masa umpannya cacing dapatnya paus kan. Possible itu. Jadi intinya harus belajar. Belajar pahami dulu bisnisnya, manajemen risiko ya. Iya. Manajemen risikonya baru terjun di real trading. Sabar. Belajar itu pendidikannya itu yang tertinggi dalam Iya. trading ini sabar. Iya kan? Karena kita nggak tahu musuh sebenarnya itu adalah diri kita sendiri. Mental Iya, kita benar. balik ke mental kita lagi. Jadi psikologis. kalau kita mau keluarnya cepat, ya masuknya lama lah. Harus kita lihat dulu momennya seperti apa gitu kan. Teorinya begitu. Teorinya, Praktiknya saya enggak. Berarti belum disiplin juga. Kalau udah di Nasdaq itu nggak bisa disiplin. Kenapa? Dia momennya itu setiap detik. Asik. Oke. Dari Nasdaq Iya. itu kan berbeduk gitu kan. Lebih cepat dari gold, kan? Ngeri pokoknya. Ngeri. Pokoknya kalau yang hamil tuh cepet langsung dia kontraksi. Langsung brojol. Langsung Nggak melahirkan. perlu pakai bidan lagi. Nggak perlu, Bang. Jadi memang kita takut ketinggalan momen karena kalau Nasdaq tuh dia begitu turun zup langsung turun. Jadi begitu udah sampai support ya sudah sell aja. Ambil sekian poin tapi digedein lotnya kan. Udah cabut langsung gitu. Oke. Tapi nunggunya memang lama lah. Ini kakak sabar. tradingnya di broker lokal atau luar? Saya disebut ini di Nggak masalah, nggak masalah. MRG. 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 Oke. MRG si ini. Pak Tito ya? Iyalah. Iya Pak Tito. Iya, Tito. Pak Tito. Tito. Jadi pengalaman di MRG ini pada saat itu saya bersama husband ya, ex ya. Itu dengan teman-teman tuh kami sempat diblokir akunnya. Gitu. Karena nggak boleh main lagi di Nasdaq tadi. Oh, oke. Gitu. Jadi asik main di Nasdaq kita. Tapi modalnya harus Kalau gede. menurut kakak nih, kalau kita trading tuh bagus broker luar atau lokal? Sama aja sih. Sama aja. Bagus kita itu tergantung Yang kita. penting- Iya, kita yang trading. Keamanan penting- dana. yang penting Iya. Profit kan, profit withdraw cair kan. Sama gitu. aja. Yang penting MT4 lah intinya. Iya. Karena MT4 ini kita Nggak mana-mana main kita lagi pakai e-trade ya. enggak lah, ngapain? Apalagi slip WD pakai tanda tangan. Iya, langsung online semua, Bang. Liburan kemana gitu kan, udah beli tiket di Iya. Malaysia, ambil tradingnya kan, pulang. Bisa, jadi sambil liburan tuh, trading lah gitu. Mau beli oleh-oleh trading. Jadi pada saat itu nggak kepake uang tabungan, karena emang nggak ada. Takut kali kena pajak. Kenapa nggak ada, Bang? Sikit deh, sikit. Jadi beli apa-apa misalnya mau beli ini tas nih berapa dulu tanya kan, 700.000, $70 sekecil tuh. Oke. Itu kan sikit, nggak pakai uang tabungan karena memang ya nggak ada uang tabungan. Nasdaq deposit $100. Nggak mungkin. Iya. Digitnya aja berapa digit? Nggak usah lah, Bang. Nanti intip ya, nanti intip. Nggak usah lah, Bang. 2 digit, 3 digit. Hapus lah. Udah di WhatsApp orang pajak. Aduh, enggak lah. Kawan kita tuh. Loss terbesar kak selama kakak waktu masih handle akun nasabah? Loss terbesar. Maksudnya Nasabah ya? ya nasabah. Sampai ratusan. Loss sih nasabahnya, tapi mereka tuh udah balik modal. Yang paling Oh, Oh, Udah. artinya
anggap gini, nasabah deposit 100 juta nih. Profit withdraw, profit withdraw, Iya. profit withdraw. Balik modal lah ya, Balik PP modal, ya. terakhir loss gitu. Nggak masalah kok gini, masih masuk lah dalam undang-undang marketing. Masih undang-undang Ada. marketing. Penting Tapi dari kalau KBP saya masih kan. dari marketing dulu kan saya punya manajer ya, Pak Irwan kan dulu kita punya tim gitu. Itu saya lupa lah karena mereka yang handle pada saat itu masih kita bongak-bongak gitu kan. Kan kita marketing itu kan ada managering gitu kan. Oke. Nah, jadi kan berarti mereka dulu awal-awalnya sempat bongak-bongak juga lah ya. bongak kali lah. Bongak kali dulu. Belajar tradingnya di perusahaan itu juga kak? Iya, Ada, berarti perusahaan itu ada edukasi seminarnya juga gitu. ada. Ada mentor lah. Jadi kalau misalnya saya belajarnya tuh di yang bener-bener banget itu di Finsoc ya, Financial Society yang di Jalan Sudirman itu kan kita memang khusus edukasi nasabah. Iya. Memang khusus edukasi di situ tuh. Ibaratnya sekolah lah ya, sekolah tradingnya. Jadi mau trading di mana di perusahaan manapun terserah. Yang Iya. penting kita di situ belajar. Finansial edukasi ya. Jadi memang betul-betul di situ kayak sekolahnya gitu. Tapi nggak lama sih, gitu. Belajar emang benar-benar belajar trade kayak gimana live yang saya di depan nasabah gitu kan. Akhirnya saya berani, ya udah belajar yuk. Udahlah, mereka tuh mau, udahlah kami bayar aja sama Yuni daripada belajar kan nggak usah lah. Karena menurut saya kan saya juga belajarnya nggak pakai duit kan. Iya. Ngabisin duit dia juga kan gitu. Ya udah saya kasih aja ilmunya gitu. Biar berkah sedikit lah hidup itu kan. Biar ada sisi baiknya gitu. Bener kan? Ngapain? Kan ada kami seminar di sini bayar 3 juta gitu dapat indikator. Nggak usah Pak, indikatornya diri kita aja percaya. Ya kita kasih teori yang bagus walaupun kita nggak disiplin gitu. Tapi setidaknya kita kasih yang terbaik buat klien. Knowledge-nya seperti itu. Jadi mereka nerapin. Ya kalau kita nggak nerapin itu resiko kita lah. Setidaknya kita udah, ya kalau dia kaya kan kita miskin nggak apa-apa. Yang penting kalau kita pas butuh-butuh susu minta dikasih. Jadi buat teman-teman financial marketing di perusahaan-perusahaan dimanapun, ininya kalian harus tetap edukasi si klien. Jangan datang ke klien tiba-tiba udah Pak percaya sama kami aja, biar kami yang tradingkan. Bapak tinggal duduk diam. Yang penting pokoknya satu hari profit cari 1 poin ya. 1 juta lah. Satu hari pasti profit 1 juta. Atau sampai 3 Nggak ada yang juta. pasti gitu. Enggak lah. Jadi intinya harus tetap diedukasi. Nih, belajar nih sama senior nih. Senior dari tahun 2008. Jangan miskin juga ya. Alah, takut di apa pajak ya. Mobil kejual gara-gara nasdaq Pak. Jess Pak Jess. Habis Pak. Oke kak, mungkin ada pesan terakhir buat mantan suami, buat sobat-sobat trader. Sobat trader pemula. Ya, khususnya tentang trading. Iya, tentang trading. Ya itu tadi aja lah, belajar. Itu tadi apa? Itu ke situ. Belajar. Kameranya Oh, di sana, ya. kameranya di sana. Iya. Buat teman-teman yang terserah dia mau trader pemula, mau si marketing gitu. Iya. Kasih ini yang deh. penting Ada ya, nggak? buat trader lah ya, trader kita mau pemula mau marketing, yang penting kita dulu yang tahu ilmunya. Oke. Sehingga ketika kita tahu teorinya kita gampang untuk memberitahukan knowledge-nya ke klien kita gitu. Jangan oh ya kata sini profit bla bla segala macam, akhirnya mereka yang seperti saya bilang tadi kita makan daging nasabahnya makan tulang gitu. Jadi kita sendiri harus belajar, kita knowledge-nya di kita tadi yang skill tadi, sehingga kita bisa memberikan knowledge lagi ke nasabah. Itu aja intinya. Oke. Gitu. Knowledge tuh banyak ya. Ya. Tahu sendiri lah kan. Iya, udah intinya tahu lah, udah pengetahuan. gede-gede kok, udah tahu. Itu aja sih. Mereka udah pinter-pinter sih kuliah kok. Ilmunya jauh lebih tinggi lah gitu, Ya. lebih paham lah kan. Lebih paham. Kalau pada saat itu kan belum sekolah kan. Iya. Sekolah ini sekarang ini biar untuk backup Iya. pekerjaan. Backup pekerjaan. Atau ada yang somasi tuntut kita bisa kuatkan. Masya Allah. Alhamdulillah luar Akbar. Luar biasa. Oke. Oke kak, thank you Oke, very much terima udah mau datang kasih. ke podcast kami. Ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu sobat trader. See you next time. Bye.